Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Emo Hipurianto, NPM 20111000089. Di video kita kali ini saya akan membahas tentang peninggalan masa Hindu, Buddha, dan Islam. Kali ini saya tidak sendirian karena saya akan ditemani oleh teman-teman saya dari kelompok 5 konsep dasar IPS. Indonesia adalah negeri yang luas. Hal ini membuat Indonesia punya beragam budaya. Nah, di video kali ini kita akan membahas peninggalan sejarah Hindu yang ada di Indonesia. Peninggalan sejarah Hindu di Indonesia tersebar di Indonesia. Banyak dari peninggalan ini yang dijadikan tempat wisata. Beragam peninggalan tersebut antara lain candi, arca atau patung, dan kitab. Inilah penjelasan lebih jauh tentang peninggalan sejarah Hindu yang ada di Indonesia. Yang pertama ada prasasti. Prasasti disebut juga dengan batu tulis. Hal ini karena prasasti merupakan batu yang berisi informasi penting mengenai sejarah. Prasasti-prasasti tersebut tertulis dengan huruf Palawa, bahasa Sanskerta, bahasa Melayu kuno, dan Jawa kuno. Contoh prasasti dari peninggalan Hindu adalah prasasti Kutai dari Kalimantan Timur, prasasti Cirten dari Bogor, prasasti Canggal, Magelang, prasasti Dinoyo, Malang, prasasti Jambu, Bogor, prasasti Kebun Kopi, Bogor, prasasti Cidanghiang, Pandeglang, dan prasasti Pastir Awi, Bogor. Yang kedua ada candi. Candi merupakan salah satu peninggalan sejarah yang berupa bangunan. Pada zaman dulu, candi digunakan sebagai tempat ibadah. Namun sekarang, ada beberapa candi yang juga dijadikan tempat wisata. Contoh candi dari peninggalan Hindu adalah yang pertama Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta, Candi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah, Candi Gedong Songo, Semarang, Jawa Tengah, Candi Jago, Malang, Jawa Timur, Candi Arca Gupolo, Sleman, Yogyakarta, Candi Sukuh, Karanganyar, Jawa Tengah, dan Candi Ceto, Karanganyar, Jawa Tengah. Yang ketiga, arca atau patung. Arca atau patung adalah salah satu peninggalan sejarah yang berupa benda, biasanya berupa tokoh yang dihormati. Arca atau patung digunakan sebagai penghormatan terhadap tokoh tersebut. Contoh arca atau patung dari peninggalan Hindu adalah 1. Arca Airlangga dari Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur. 2. Kertarajasa Jayawardana, patung perwujudan Raja Pendiri Kerajaan Majapahit. 3. Prajna Paramita, perwujudan Ken Dedes dari Kerajaan Singosari. Yang terakhir, kitab. Kitab adalah sebuah karya sastra para pujangga pada masa lalu yang bisa dijadikan petunjuk untuk menyingkapkan suatu peristiwa sejarah. Contoh kitab dari peninggalan Hindu adalah 1. Kakawin Bhartayuda. Kitab ini berisi kisah peperangan kaum Kurawa dengan Pandawa. 2. Kakawin Hariwangsa. Kitab ini berisi kisah saat Prabu Kresna, titisan Batara Wisnu, ingin menikah dengan Dewi Rukmini dari negeri Kundina, putri Prabu Bismaka. 3. Kitab Lubdaka. Berisi kisah seorang pemburu, yakni Lubdaka, yang masuk surga karena ia mengadakan pemujaan atas Shiva. 4. Kitab Kresnayana. Berisi kisah pernikahan dari Prabu Krishna yang calonnya yakni Rukmini diculik. Dan yang kelima, Kitab Smaradana. Berisi kisah terbakarnya Batara Kamajaya. Nah, untuk materi selanjutnya tentang peninggalan Buddha dan Islam akan dilanjutkan oleh teman-teman saya di kelompok 5. Kepadanya saya persilakan.
Halo anak-anak, kita lanjut ya belajarnya. Nah, di Indonesia ada berbagai peninggalan sejarah Buddha. Apakah kalian semua sudah tahu apa saja peninggalan agama Buddha yang ada di Indonesia? Baiklah, anak-anak, simaklah video ini untuk mengetahui apa saja peninggalan agama Buddha. Peninggalan Buddha di Indonesia ada yang berupa kerajaan candi, arca, prasasti, dan juga karya sastra. Pada abad ke-7, agama Buddha jadi agama resmi Kerajaan Sriwijaya Sumatera Selatan dan Kerajaan Sailendra Jawa Tengah. Sebagai agama terbesar, agama Buddha meninggalkan jejak sejarah yang sampai sekarang masih bisa kita temui. Nah, inilah peninggalan Buddha di Indonesia dan contohnya. Yang pertama ada candi. Candi-candi ini yang pertama yaitu Candi Kalasan. Candi Kalasan terletak di Desa Kalibening, Tirtamani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam prasasti Kalasan dikatakan kalau candi ini disebut Candi Kalibening karena sesuai dengan nama desa tempat candi tersebut berada. Yang kedua ada Candi Borobudur. Candi Borobudur ini mungkin tidak lagi asing bagi anak-anak sekalian. Banyak dan mungkin ada dari anak-anak sekalian yang pernah mengunjungi Candi Borobudur. Karena Candi Borobudur ini merupakan peninggalan kerajaan Buddha yang paling populer di Indonesia. Candi Buddha ini terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini juga candi Buddha yang terbesar di dunia. Candi Borobudur didirikan pada Wangsa Sailendra. Lalu, candi ini diselesaikan oleh putrinya yaitu Ratu Pramodawardhani. Yang ketiga ada Candi Mendut. Candi Mendut terletak di Magelang, Jawa Timur. Candi Mendut dibangun pada masa pemerintahan Raja Indra pada dinasti Sailendra. Namun, peninggalan ini ditemukan pada tahun 1908 oleh J.G. de Charvaris, seorang arkeolog asal Belanda. Yang keempat yaitu Candi Muara Takus. Candi Muara Takus yang berlokasi di Riau merupakan candi tertua di Sumatera. Candi ini terbuat dari batu pasir, batu sungai, batu bata, dan tanah liat yang diambil dari desa Pongkai. Anak-anak, peninggalan agama Buddha yang kedua yaitu prasasti. Apakah ada yang sudah mengetahui apa itu prasasti? Oke, prasasti adalah ungkapan terima kasih berbahasa Jepang. Di Candi Mendut, prasasti adalah tulisan yang ada pada bahan keras, seperti batu atau logam. Penemuan prasasti jadi tanda berakhirnya masa prasejarah karena masyarakat sudah mengenal tulisan. Inilah beberapa prasasti peninggalan Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama, Prasasti Kudadu. Prasasti Kudadu jadi salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit. Prasasti ini menceritakan tentang pengalaman Raden Wijaya yang ditolong oleh Rama Kudadu dari Kerajaan Yayakatwang. Yang kedua, Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas adalah salah satu peninggalan Kerajaan Kalingga. Prasasti ini berada di lereng barat Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti Tukmas dibuat dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Isinya tentang mata air jernih yang disamakan dengan Sungai Gangga di India. Yang ketiga yaitu Prasasti Canggal. Prasasti Canggal ditemukan di halaman Candi Guning Wukir di Desa Canggal. Prasasti ini adalah peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Peninggalan bersejarah ini menceritakan tentang lingga atau lambang Siwa di Desa Kunjarakunja yang didirikan oleh Raja Sanjaya. Nah, selanjutnya peninggalan agama Buddha ada berupa arca. Pada tahu nggak nih apa itu arca? Arca merupakan peninggalan Buddha di Indonesia. Arca atau patung adalah tiruan bentuk makhluk yang dibuat dari batu, logam, kayu, plastik, dan sebagainya. Arca bisa digunakan sebagai sarana ibadah dan ada juga yang digunakan sebagai hiasan. Kalau digunakan sebagai sarana ibadah, arca berupa simbol atau gambaran Buddha.
Arca Buddha berfungsi membantu umatnya memusatkan perhatian atau konsentrasi pada saat melakukan upacara keagamaan dan meditasi. Arca Buddha tertua ditemukan di Sikendeng, Sulawesi. Arca yang dibuat dari perunggu ini diperkirakan buatan sekolah seni Amarawati, India. Adapun ciri-ciri Buddha yaitu yang pertama hidungnya mancung, cuping telinga lebar dan panjang, bahu lebar, rambut ikal disanggul ke atas, ekspresi wajah damai, matanya sedikit terbuka dengan tatapan ke bawah. Baiklah anak-anak, yang terakhir sejarah peninggalan agama Buddha yaitu karya sastra. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu karya sastra apa saja yang ada dalam peninggalan sejarah Buddha di Indonesia? Nah, anak-anak, karya sastra peninggalan sejarah yang bercorak Buddha antara lain Kitab Nagara Kretagama, Sutasoma, Pararaton, Ranggalawe, dan Arjuna Wiwaha. Kitab Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365. Berdasarkan analisa sejarah, nama asli Empu Prapanca adalah Dang Acarya Nanendra, seorang pembesar urusan agama Buddha di Istana Majapahit. Kitab Sutasoma ditulis oleh Empu Tantular antara tahun 1365 dan pada tahun 1389 pada masa kejayaan Majapahit di bawah Hayam Wuruk. Salah satu petikan dari kitab Sutasoma yang sangat terkenal adalah Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila. Salah satu amanat dari kitab Sutasoma adalah mengajarkan toleransi antar agama. Kitab Pararaton ditulis antara tahun 1481 sampai 1600 dan tidak diketahui siapa penulisnya. Kitab ini berisi silsilah kerajaan Singasari dan Majapahit. Oke anak-anak, itulah peninggalan Buddha di Indonesia beserta dengan contohnya. Sekarang sudah tahu ya apa saja peninggalan sejarah agama Buddha yang ada di Indonesia. Peninggalan sejarah agama Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia dimulai dari daerah pesisir pantai, kemudian diteruskan ke daerah pedalaman. Agama Islam disebarluaskan oleh para ulama atau penyiar agama Islam. Perkembangan agama Islam diiringi dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan tersebut meninggalkan sejarahnya, dan beberapa peninggalan bercorak agama Islam. Yang pertama yaitu masjid. Ciri-ciri masjid yang pertama yaitu atapnya berbentuk tumpang. Semakin ke atas maka atapnya semakin kecil, dan biasanya di ujung atap itu terdapat seperti kubah. Yang kedua yaitu tidak dilengkapi dengan menara atau biasanya difasilitasi dengan kentongan atau beduk supaya menandakan waktu azan tiba. Dan yang ketiga yaitu letak masjid biasanya dekat dengan alun-alun atau tempat-tempat keramat seperti di bukit ataupun di dekat makam. Yang kedua yaitu peninggalan sejarah agama Islam yaitu makam. Ciri-cirinya yang pertama, makam biasanya dibangun di atas bukit atau tempat keramat. Yang kedua, makam terbuat dari bangunan batu kijang, dan nisannya juga terbuat dari batu, dan biasanya dibangun seperti rumah-rumahan sendiri. Itu biasanya disebut dengan cungkup atau kubah. Makam dilengkapi dengan tembok-tembok atau gapura. Itu yang menghubungkan antara makam dengan makam lainnya. Dan di dekat makam biasanya dibangun masjid yang biasanya disebut masjid makam, dan biasanya makam tersebut disebut dengan makam wali atau makam raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Destira Safitri, NPM 20111000336. Saya akan menjelaskan materi mengenai kesenian. Tersebarnya agama Islam ke Indonesia berpengaruh terhadap bidang aksara atau tulisan. Masyarakat mulai mengenal bahasa Arab, bahkan berkembang tulisan Arab Melayu.
Tulisan Arab Melayu biasanya dikenal dengan tulisan Arab gundul. Bahasa Arab berkembang menjadi seni kaligrafi. Contoh, seni kaligrafi itu bisa digunakan untuk hiasan dinding dan lain-lain. Sedangkan seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam adalah seni sastra yang berasal dari perpaduan sastra Hindu-Buddha. Contohnya, yang pertama adalah hikayat. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang berpangkal dari peristiwa atau tokoh sejarah. Contohnya adalah Hikayat 1001 Malam. Yang kedua adalah babat. Babat adalah kisah rekaan pujangga keraton yang sering dianggap sebagai sejarah. Contohnya adalah babat Tanah Jawi. Yang ketiga adalah suluk. Suluk adalah kitab yang membentang soal-soal tasawuf. Contohnya adalah Suluk Sukarsa dan Suluk Wijil. Yang keempat adalah primbon. Primbon itu berbentuk kitab yang berisi ramalan-ramalan. Contoh yang lain, jenis sastra lain itu seperti seni suara. Contohnya adalah azan. Azan itu untuk mengajak orang sholat. Yang kedua itu adalah kiroah. Kiroah itu adalah membaca Quran dengan indah. Dan yang ketiga adalah qasidah. Qasidah itu adalah nyanyian pujian kepada Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai peninggalan sejarah Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-teman yang lain agar video ini dapat bermanfaat. Sekian video kali ini. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.